Baik, seperti biasanya saya eh, menyiapkan bahannya dan saya akan langsung share screen dan masuk ke laptop. Berjalan bersama dalam terang Tuhan, atau saya memberi lebih sederhana lagi, berjalan bersama Tuhan. Kita sudah memasuki hari yang kedua dalam masa Adventus. Dan ini menjadi masa liturgi yang selalu kita ulangi setiap tahun. Selalu terjadi dan tentu saja kita merasa bahwa iman kita tentu dikuatkan, diteguhkan karena ada perubahan yang terus-menerus dalam liturgi gereja kita. Nah, untuk itu, dalam pertemuan kita pada malam hari ini, sebagai renungan sekaligus pengajaran, saya akan membantu kita untuk berjalan bersama sambil menyiapkan diri kita untuk menyambut Hari Raya Natal. Hal yang paling pertama saya coba omong atau menjelaskan sedikit tentang masa Adventus. Satu ciri khas dari Adventus adalah kita bisa lihat dalam gambar ini. Di gambar ini, ya, kita bisa menyaksikan ada lingkaran Advent, ada lilin-lilin, ada 3 lilin berwarna ungu, 1 lilin berwarna pink, dan 1 lilin berwarna putih. Lalu ada yang hijau-hijau, ada buah apel juga, dan lain sebagainya. Sangat kreatif lingkaran Advent seperti ini. Mari kita perhatikan gambar dan sambil melihat tulisan yang saya siapkan ini. Masa Adventus, kata Adventus, Advent, itu berasal dari kata berbahasa Latin, Adventus, advenire, artinya datang atau kedatangan. Kalau dalam bahasa Yunani, disebut parousia. Parousia juga artinya kedatangan, ketibaan, atau kehadiran. Dan dalam bahasa Indonesia, kita lebih sederhana mengatakan masa Adventus ini atau masa Advent sebagai masa penantian. Kita menanti kedatangan Tuhan. Di samping itu, dalam masa Adventus ini kita bisa mengatakan bahwa kita memulai satu tahun yang baru di dalam gereja kita. Dari tahun baru dalam gereja, itu kita mulai dengan hari Minggu pertama dalam masa Adventus. Apa ciri khas dari masa Adventus atau masa Advent? Ciri khasnya adalah yang pertama, ada warna liturgi yang berbeda. Kemarin dalam Pranekaristi, pasti kita bisa menyaksikan para romo itu menggunakan kasula yang tadinya berwarna hijau, sekarang berubah menjadi warna ungu. Nanti pada pekan ketiga, warna pink atau merah jambu ini. Dan kemudian warna ungu lagi akhirnya ke masa Natal, yaitu warna putih. Tapi bahwa satu ciri khas dalam masa Adventus adalah ada warna liturgi yang berbeda. Yang kedua adalah, mari kita perhatikan terus gambar ini. Ada 4 buah lilin. Kadang-kadang seperti gambar ini ada 5 lilin. Ada 4 lilin yang kita kenal, ada 3 lilin berwarna ungu, 1 lilin berwarna merah jambu atau pink, dan masih ada juga 1 lilin berwarna putih. Ya. Kadang-kadang ada warna putih diletakkan, kadang-kadang juga bisa warna putih tidak diletakkan, karena warna putih itu adalah lilin Natal. Kemudian di samping 4 lilin tentu adalah lingkaran Advent ini. Jadi kita lihat warna liturgi, warna ungu, itu yang pastor biasa pakai kalau pertama merayakan misa arwah, pakai warnanya ungu. Atau masa Adventus dan masa Prapaskah warna ungu.
atau ketika mendengarkan sakramen tobat pengakuan dosa, stolanya berwarna ungu. Ini karena mengajak kita untuk bertobat. Warna ungu adalah warna pertobatan. Kemudian, ciri khas lain dari masa Adventus yang tadi kita lihat, ada lingkaran Advent atau Advent Crown, Advent Wreath. Lingkaran Advent ini, ya, kalau kita lihat, perhatikan dalam gereja, itu berbentuk lingkaran. Lingkaran itu sebetulnya sebuah simbol yang penting. Lingkaran Advent itu, karena berbentuk lingkaran, itu melambangkan cinta kasih Allah yang tiada batasnya bagi manusia. Ya, diumpamakan dengan cincin perkawinan misalnya, ya, orang kalau menggunakan cincin perkawinan itu menjadi, meskipun itu ritus tambahan dalam sakramen perkawinan, tetapi orang lalu mengingat tentang, ya, cinta yang tiada batasnya, seperti cincin yang tidak punya ujung dan pangkal. Demikian juga cinta kasih antara suami dan istri itu tidak punya akhir, tidak punya ujung dan pangkal, abadi. Ya, demikian juga cinta Tuhan. Jadi lingkaran Advent itu menandakan cinta kasih Allah yang tiada batasnya bagi manusia melalui Yesus Kristus yang lahir untuk kita. Jadi itu bentuknya. Bentuknya adalah lingkaran melambangkan cinta yang tiada batas. Kemudian ada warna hijau, ya, warna hijau dalam Advent Crown ini atau lingkaran Advent ini, ya, bukan sekedar memberi evergreen, ya, warna hijau saja, bukan. Tapi kita tahu dedaunan berwarna hijau atau warna hijau itu melambangkan sebuah harapan akan hidup abadi yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Warna hijau juga melambangkan kesuburan, ya, melambangkan hidup yang baru, ya, tunas yang baru, ya, hidup baru, tunas baru itu, ya, lalu dimaknai, ya, warna hijau dalam lingkaran Advent itu untuk mengatakan pada kita tentang sebuah harapan akan hidup baru yang diberikan Tuhan, sebuah hidup abadi yang diberikan terus-menerus oleh Tuhan kepada kita. Kemudian perhatikan di sini ada 4 lilin, ya. Pertama, sebelum kita bahas tentang lilin, ya, lilin-lilin ini mau mengatakan tentang terang. Terang dari Tuhan sedang datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Kalau kita membaca prolog Injil Yohanes, sangat jelas kepada kita. Ya, dalam prolog Injil Yohanes dikatakan tentang terang itu telah datang ke dunia. Dan kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Justru teranglah yang menguasai kegelapan itu. Tidak bisa dilawan. Ya. Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa 4 lilin ini melambangkan Kristus sendiri sebagai terang dunia. Ya. Dia yang memberikan terang pada dunia. Dan nanti kita lihat dalam masa Natal nanti, Kristus sebagai terang ini bukan lagi dengan lilin, tetapi dilambangkan dengan bintang. Bintang itu yang memanggil para Majus dari timur untuk datang dan menyembah Dia. Jadi lihat ciri khas masa Adventus yang sedang kita lewati ini. Selain warna liturginya, warna ungu, warna gaun dari pastor, warna taplak altar di gereja, di mimbar bacaan, warnanya ungu. Untuk minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat. Minggu ketiga, minggu Gaudete, itu warnanya pink. Ya. Nah, dari keempat lilin itu, ya, masing-masing lilin di setiap hari Minggu itu punya arti tersendiri. Yang kiranya keempat lilin juga bisa membantu kita untuk berjalan dalam Tuhan, ya, berjalan dalam terang Tuhan. Kita lihat yang pertama, makna lilin Advent yang pertama. Lilin Advent yang pertama yang digambar ini sedang menyala atau yang di gereja kita hari Minggu pertama ini sedang menyala, itu melambangkan tentang apa? Melambangkan tentang harapan. Lilin pertama adalah lilin harapan.
Kenapa? Karena kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan. Dan sambil kita menanti dengan penuh harapan itu, kita mempersiapkan diri dengan bertobat agar layak menyambut kedatangan Tuhan sendiri. Jadi lihatlah bahwa lilin pertama yang sedang menyala di pekan pertama Adventus ini adalah lilin harapan. Kemudian lilin yang kedua dalam masa Adventus adalah lilin damai. The second Sunday of Advent, peace. Perhatikan lilin kedua yang sedang menyala ini. Lilin damai. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Pangeran perdamaian, kata Nabi Yesaya. Jadi lilin damai itu menandakan bahwa Tuhan Yesus itu datang dengan membawa damai. Damai di surga, damai di bumi. Dan untuk menggenapi apa yang dia katakan sendiri. Damaiku kutinggalkan bagimu. Damaiku kuberikan kepadamu. Dan damai yang kutinggalkan itu tidak sama dengan damai yang dunia berikan kepadamu. Ini memang sangat menarik untuk kita semua. Yesus sebagai Raja Damai. Maka dalam pekan kedua, masa Adventus minggu depan, lilin kedua dinyalakan, itu adalah lilin damai. Akhirnya, lilin yang ketiga, itu dinyalakan pada pekan ketiga, atau pekan sukacita, atau pekan gaudete. Lihat, joy, ya, sukacita. Lilin merah muda atau merah jambu ini, ya, mau mengatakan bahwa kita bersama-sama bergembira, bersukacita untuk menyambut kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Di pekan ketiga itu kita sudah di pertengahan, dan bacaan-bacaan liturgi akan menyiapkan kita lebih dekat lagi untuk bisa merayakan Natal. Ya, karena itu memang membuat kita merasa lebih siap, merasa lebih dekat lagi dengan Natal, kedatangan Kristus. Akhirnya, setelah kita dengan lilin berwarna pink, lalu kita masuk ke lilin keempat, di pekan keempat dalam masa Adventus. Itu adalah lilin kasih. Ya. Lilin kasih, ya, kedatangan Kristus adalah tanda kasih Allah yang tiada batasnya bagi dunia. Tadi dengan corona Advent, atau the crown, Advent crown itu menandakan cinta kasih Allah yang tiada batasnya bagi manusia. Maka lilin yang keempat layak untuk diberikan lambang kasih, lilin kasih. Yesus dalam Injil Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, perhatikanlah di sini. Ternyata dalam masa Adventus ini, kita mulai dengan lilin harapan. Kemudian dari harapan ke lilin damai. Kemudian dari damai ke lilin sukacita. Ya, dan akhirnya ke lilin kasih. Ya. Harapan, damai, sukacita, ya. Kemudian kasih. Ini adalah kebajikan-kebajikan yang perlu kita miliki. Dan ini melambangkan Kristus sendiri. Ya. Kita sebagai pengikut Kristus itu harus punya harapan. Kita mengalami damai. Damai ini selalu berkaitan dengan iman, sukacita, dan akhirnya kasih. Jadi semua lilin ini menggambarkan pribadi Kristus sendiri. Kadang-kadang orang juga memberikan makna lain dari keempat lilin ini. Ya, makna lainnya adalah lilin pertama, kadang-kadang orang sebut sebagai lilin Mesias atau lilin para nabi. Kenapa disebut lilin Mesias atau lilin para nabi? Karena para nabilah yang bernubuat untuk membantu kita menyambut kedatangan Sang Mesias. Maka lilin pertama dinyalakan untuk menandai kesiapan kita dengan
nubuat dari para nabi supaya bisa menyambut kedatangan Sang Mesias. Kadang-kadang orang juga mengartikan lilin kedua, lilin Bethlehem. Ya, kenapa lilin Bethlehem? Karena lilin ini mau mengingatkan kita akan perjalanan Maria dan Yusuf dari Nazaret ke Bethlehem. Suatu perjalanan iman yang luar biasa. Maka layak untuk dikasih sebuah lambang lilin dalam perjalanan mereka. Dan itu juga menandakan pesiaran kehidupan kita. Kemudian lilin yang ketiga, orang juga memberikan lambang lilin para gembala. Kenapa para gembala? Karena para gembala ini adalah saksi-saksi pertama kelahiran Kristus. Mereka yang mewartakan sukacita karena menjadi saksi atas kelahiran Kristus di Gua Bethlehem. Kemudian lilin yang keempat, itu adalah lilin para malaikat. Ini menandakan para malaikat di surga yang berseru dan bernyanyi tentang damai di surga dan damai di bumi. Jadi di samping makna keempat lilin yang tadi ada harapan, ada damai, ada sukacita, ada kasih. Orang juga mengartikan keempat lilin ini dengan arti-arti yang berbeda ini. Terlepas dari makna dari keempat lilin yang menjadi ciri khas dari masa Adventus ini, kita semua juga sedang diantar untuk bisa mengalami sendiri. Perhatikan di sini. Misalnya, lilin pertama disebut lilin para nabi. Kenapa? Karena para nabi itulah yang dengan nubuat-nubuatnya, terutama Nabi Yesaya, itu bernubuat untuk menyiapkan kita menyambut kedatangan Sang Mesias. Jadi layak untuk disebut lilin pertama ini, lilin persiapan kita untuk menyambut Sang Mesias. Lilin kedua, lilin Bethlehem, ini juga menunjukkan kehidupan kita. Pesiaran Maria dan Yusuf ke Bethlehem itu bukan hanya sekedar bagian dari sebuah histori, dari sebuah sejarah tentang sensus penduduk, tentang Yusuf keturunan Daud. Bukan hanya sebatas itu, tapi itu juga menjadi prototipe untuk persiaran kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, ya, untuk menyambut kedatangan Kristus sendiri. Lalu lilin yang ketiga, para gembala yang adalah orang-orang sederhana. Mereka-mereka kaum Anawim yang terbuka pada sukacita Injili, sukacita dari Tuhan. Dan keempat adalah para malaikat yang bernyanyi bersorak gembira melayani Tuhan siang dan malam dan memekikan kata damai di surga dan juga damai di bumi. Jadi keempat, ya, makna dari keempat lilin dalam 4 pekan masa Adventus juga sebetulnya berbicara tentang perjalanan kita berjalan dalam terang Tuhan untuk bisa mengalami kasih Allah sendiri dalam hari Natal nanti. Nah, di samping simbol-simbol tadi, ya, seperti warna liturgi, seperti lilin-lilin lilin juga Corona Adventus, itu adalah simbol-simbol yang mempersiapkan kita untuk berjalan dalam terang Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan tentu saja, yang kita rayakan dalam perayaan Natal nanti. Dalam masa Adventus juga, kita bertemu dengan sosok-sosok inspiratif yang juga mengajar kita bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Siapakah sosok-sosok inspiratif dalam masa Adventus ini? Sosok yang pertama adalah orang ini, Nabi Yesaya. Nanti sebentar kita akan fokuskan perhatian kita pada sosok Nabi Yesaya. Kenapa Yesaya begitu penting dalam masa Adventus, bahkan dalam masa Natal nanti? Karena memang dia punya peran yang sangat istimewa untuk menyiapkan kita menyambut kedatangan Kristus. Jadi sosok yang pertama itu kita temukan dalam diri Nabi Yesaya. Tentang Nabi Yesaya, saya katakan sekali lagi, sebentar akan kita fokuskan perhatian kita. Kemudian, sosok yang kedua adalah ini, Yohanes Pembaptis. Dialah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan.
dan seterusnya. Yang sebetulnya ini juga dia mengulangi perkataan dari Nabi Yesaya dalam bab 40 kitab Nabi Yesaya ayat 3 sampai dengan 5. Tapi Yohanes Pembaptis memberi inspirasi yang berbeda. Dia adalah orang yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan dia menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan apa? Seruan tobat. Dan yang kedua dengan membaptis orang-orang yang datang ke Sungai Yordan. Bahkan Yesus sendiri dia baptis. Tapi pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes adalah pembaptisan supaya orang bisa bertobat, supaya bisa menyambut kedatangan Tuhan sendiri. Ya. Jadi itu ya hal yang penting dalam diri Yohanes Pembaptis. Selain itu, Yohanes Pembaptis menyiapkan kita secara sederhana. Perhatikan gambar ini. Ya. Dia hadir dengan segala kesederhanaannya. Bulu unta itu menjadi bagian penting dalam pakaiannya. Makanannya adalah madu hutan. Betapa sederhananya. Ternyata menanti kedatangan Tuhan itu bukan dengan hura-hura. Bukan dengan pesta ria seperti kita saksikan sekarang di mal-mal dengan kemegahan pohon Natal yang begitu megah. Ya, kita tidak melarang itu, ya. Tapi ternyata makna yang terdalam dari persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, itu lihatlah sosok Yohanes Pembaptis ini. Kesederhanaannya, pakaiannya dari mantel dari bulu unta, kemudian makanannya itu dari madu hutan, sangat sederhana. Padahal pekerjaannya sangat mulia, menyiapkan jalan untuk Tuhan. Seruan tobat yang dia sampaikan dengan membaptis. Dan membuat orang betul-betul terhipnotis. Datang jauh-jauh dari Yudea, dari Samaria, dari Galilea, untuk mendengar dia. Dan siap untuk dibaptis oleh Yohanes. Itu sebabnya Yesus sangat menghargai Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, dari semua laki-laki yang lahir dari rahim seorang wanita, Yohanes Pembaptis itu, Yohanes itu sangat istimewa. Kemudian, sosok lain yang penting adalah ini. Masa Adventus, kita juga bertemu dengan sosok Bunda Maria. Tanggal 8 Desember, itu kita merayakan Bunda Maria dikandung tanpa noda. Bunda Maria Immaculata. Pesta yang diletakkan pas di masa Adventus, supaya kita menyiapkan diri kita murni seperti hati Maria. Suci seperti hati Maria. Dan Maria adalah ibu yang, atau wanita yang paling terbuka. Orang yang paling terbuka dengan Yesus. Yesus yang dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Dialah yang menemani Yesus dikala Yosef sedang bekerja. Dialah yang bersama dengan Yesus. Bahkan bukan hanya dari saat dia menerima kabar sukacita, tapi saat Pentekoste, jadi sepanjang perjalanan hidup Yesus, dari lahir, bertumbuh, berkembang, sampai wafat di kayu salib, bangkit dengan mulia, memberikan kembali Parakletus atau Roh Kudus, Maria hadir. Dan Maria juga tetap hadir dalam gereja sampai saat ini. Dialah Bunda Gereja. Dialah yang mendoakan gereja sekarang dan waktu mati atau kematian itu menjemput dari manusia sebagai gereja yang hidup. Dan Maria juga akan tampil dalam masa Adventus ini, dalam saat-saat sebelum kita merayakan Natal, ya, sosok Maria ini akan mendominasi bacaan-bacaan Injil yang akan kita dengar. Sosok yang lain yang juga tentu penting adalah sosok yang inspiratif ini, Santo Yusuf. Santo Yusuf menjadi sosok yang juga inspiratif untuk membantu kita menyiapkan masa Adventus. Perhatikan gambar ini memang sangat menarik. Saya sengaja memilih gambar yang sangat sederhana. Lihat pakaian seorang tukang kayu, sederhana. Tapi di belakang sana ada simbol love, hati.
Kemudian ada Yesus, bayi Yesus yang sedang main-main dengan ibunya. Jadi gambar yang sangat simbolis, tapi inspiratif untuk mengatakan Yusuf adalah seorang sosok yang membantu kita untuk menyiapkan, atau sosok Adventus yang tepat untuk membantu kita menyiapkan kedatangan Yesus anaknya. Jadi kita bisa melihat ya sosok-sosok inspiratif yang juga membantu kita dalam masa Adventus untuk menyambut kedatangan Tuhan, yaitu sosok Nabi Yesaya, sebentar lagi akan kita lihat, sosok Yohanes Pembaptis, dengan pewartaannya, dengan seruan tobatnya, dengan pembaptisannya, dengan kesederhanaan hidupnya, kemudian Maria, dengan hati terkudusnya, hati tersucinya, atau hati yang dikandung tanpa noda. Lalu ada Yusuf, seorang pria yang luar biasa, yang tulus hati, yang memberi segala-galanya untuk keluarga kudus, untuk Yesus dan Maria. Yang jelas bahwa menjelang Natal, sosok Santo Yusuf ini juga ikut menyiapkan kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih memfokuskan perhatian kita karena kebetulan kita masih dalam pekan pertama dari masa Adventus, maka saya lebih mengajak kita untuk melihat sosok Nabi Yesaya sebagai inspirator bagi kita. Sekurang-kurangnya dalam satu pekan ini, bacaan-bacaan kitab suci, terutama bacaan pertama, itu dari tulisan Nabi Yesaya. Mari kita kenal siapakah Nabi Yesaya itu. Pertama-tama perhatikan gambar. Ya, kayak kita lagi belajar psikologi ini ya. Perhatikan gambar ini. Seorang yang sudah digambarkan usia senja, ya, sedang menulis. Zaman dulu tidak ada laptop, jadi ketik-ketik seperti pastor menyiapkan bahan ini. Ya, tulisan tangan zaman dulu, sangat sederhana. Terlepas dari ini, mari kita lihat Yesaya. Yeshayu, ya, artinya Yahweh adalah keselamatan. Jadi dari namanya Nabi Yesaya, sebetulnya itu membuat kita langsung mengerti sosok lain yang lebih dari Nabi Yesaya. Yahweh adalah keselamatan. Lalu kita ingat permainan kata Yesaya, Yesyahu, lalu Yehosua, Yesus, atau Yosua, atau Yehosua, atau Yesus, itu punya arti kata yang sama. Allah adalah keselamatan. Nah, perhatikan baik-baik. Nama orang tuanya adalah Amos. Dan dia dipanggil menjadi seorang nabi itu pada abad yang ke-8 di daerah Yudea. Yesaya ini sempat menikah dengan seorang nabiah dan melahirkan 2 orang putra, yaitu Shear-Yashub dan yang kedua adalah Maher-Shalal-Hash-Bash. Shear-Yashub ini artinya orang yang tertinggal akan kembali. Dan Maher-Shalal-Hash itu artinya cepat rusak, cepat jadi mangsa. Nah, nama dari kedua anak ini menandakan misi khusus dari Nabi Yesaya dalam kehidupannya. Jadi, lihatlah bahwa Nabi Yesaya bukan hanya sekedar seorang nabi saja, tapi dia juga dari namanya, kemudian dari kehidupannya, itu menggambarkan dirinya sendiri, ya, menggambarkan tugas kenabian yang sedang dia jalankan dalam kehidupan. Kemudian dia juga dipanggil sebagai nabi pada tahun matinya Raja Usia, sekitar tahun 740 sebelum Masehi, dan bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun sebagai nabi yang bernubuat. Dan ada raja-raja yang ketika dia bernubuat, mereka ini menjadi raja. Ada Usia, ada Yotam, ada Ahaz, ada Hizkia di kerajaan Yehuda. Ya, kebetulan memang dia sedang bernubuat
pada abad ke-8 di daerah Yudea. Kemudian Nabi Yesaya juga dikenal sebagai nabi yang dekat sekali dengan masa Adventus ini. Kenapa demikian? Nah, kalau kita membaca atau mendengar bacaan-bacaan kitab suci, Nabi Yesaya memang betul-betul sosok nabi yang mempersiapkan kita semua. Kenapa demikian? Ya, perhatikan. Nabi Yesaya itu membimbing kita dalam perjalanan rohani kita sepanjang masa Adventus ini. Yang membantu kita untuk menyiapkan dengan baik kedatangan Tuhan, tentu dengan semangat pertobatan. Saya mengutip di sini apa yang juga dikutip oleh Yohanes Pembaptis. Kata Nabi Yesaya dalam Yesaya bab 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Bersama-sama, sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi saya menegaskan, ini bukan semata-mata perkataan dari dia. Tapi apa yang diucapkan, yang dinubuatkan itu adalah Tuhan yang menubuatkan. Sungguh Tuhan sendiri yang mengatakannya. Jadi, kenapa Yesaya itu begitu dekat dengan masa Adventus? Karena dia menyiapkan kita. Melalui kitabnya, dia menyiapkan kita untuk bisa bertobat, dan pertobatan itu dilambangkan dengan ungkapan yang dia sampaikan dalam Yesaya bab 40 ayat 3-5 ini. Nabi Yesaya juga menjadi penting karena apa? Ini beberapa alasan yang patut untuk kita perhatikan. Saya minta supaya mungkin di sekitar kita itu ada Alkitab, sehingga nanti sebentar kalau saya minta untuk dibaca, mungkin Ibu Yulce ya. Ibu Yulce silakan, atau Ibu Regina bisa tiapkan Alkitab supaya sebentar bisa dibaca ya. Misalnya, kenapa Yesaya menjadi penting dalam masa Adventus? Pertama, karena penantian akan kedatangan Mesias. Yesaya itu merasa yakin akan perkataan Tuhan kepada Musa. Misalnya kita temukan dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 18. Dan juga janji Tuhan yang diberikan kepada Raja Daud dalam 2 Samuel bab 7 ayat 12 dan 14. Coba Bu Yulce bisa dibacakan kitab Ulangan bab 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Atau siapa yang punya Alkitab bisa langsung baca ya. Sebentar Romo, kitab Ulangan. Bab 18 ayat 18. Kitab Ulangan, sebentar Romo. Ulangan bab 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke. Lalu coba lihat di 2 Samuel bab 7 ayat 12 dan 14. 2 Samuel bab 7 ayat 12 dan 14. 2 Samuel bab 7 ayat 12 ayat 12 dan 14. Oke. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu.
dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat Kemudian ayat 14. yang ke-14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Lihatlah bahwa apa yang dikatakan oleh Yesaya, atau dalam permenungan kita tentang Nabi Yesaya, itu kita coba lihat jauh sebelumnya, ya, dalam kitab Taurat, misalnya di kitab Ulangan, sudah ditemukan ya janji Tuhan kepada Musa tentang kedatangan Mesias, atau janji Tuhan yang diberikan kepada Raja Daud, ya, kepada Daud dan keturunannya dalam 2 Samuel bab 7 ayat 12 dan 14 ini. Sangat jelas yang digambarkan di sini adalah tentang sosok Sang Immanuel, Sang Mesias, yang menjadi pokok pewartaan dari Nabi Yesaya. Kemudian, nubuat-nubuat Nabi Yesaya juga penting sekali. Karena apa? Karena dia bicara tentang kedatangan Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Perhatikan, kalau kita membaca Yesaya bab 6 sampai bab yang ke-12, sekurang-kurangnya ada 3 kali nubuat tentang kedatangan Immanuel. Orakel tentang Mesias, kedatangan Immanuel. Kita bisa lihat misalnya dalam Yesaya bab 7 ayat yang ke-14. Ibu Yulce, Yesaya bab 7 ayat 14. Yesaya bab 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perhatikan bahwa ini nubuat Nabi Yesaya. Tapi kemudian dalam kitab Perjanjian Baru, itu digenapi sendiri. Kita lihat dalam sosok Bunda Maria dan seterusnya. Atau nubuat yang kedua itu di Yesaya bab 9 ayat yang ke-5. Yesaya bab 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Iya. Dan yang akhirnya yang terakhir, nubuat yang terakhir dalam Yesaya bab 11 ayat 1, 2, 4, dan 5. Yesaya bab 11 ayat 1. Ayat 1 dulu. Ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kemudian 2 bagian awal saja. Roh Tuhan akan ada padanya. Iya. Kemudian di ayat yang keempat, bisa di 4 dan 5 juga nggak apa-apa. Ya. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, maka dari contoh-contoh ini, ya, saya hanya mengangkat 2 poin penting. Poin yang pertama adalah jauh sebelum Nabi Yesaya itu sudah ada dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Samuel janji-janji dari Tuhan tentang kedatangan Mesias. Kemudian Yesaya sendiri bernubuat
ada 3 nubuat yang tadi dibacakan dengan sangat jelas oleh Ibu Yulce. Dari bab 6 sampai bab 12, kitab Nabi Yesaya. Di bab yang ke-6, bab yang ke-7, bab yang ke-9, dan bab yang ke-11, ada nubuat tentang kedatangan Immanuel. Apa yang ada di kitab Nabi Yesaya ini, yang ditulis juga di dalam kitab Injil. Nah, secara liturgis, kenapa Yesaya itu menjadi penting? Perhatikan di sini, dia adalah seorang Nabi Adventus. Kenapa? Karena bacaan-bacaan dalam masa Adventus itu hingga Natal itu berasal dari nubuat Nabi Yesaya. Misalnya, bacaan-bacaan liturgi hari Minggu untuk tahun ABC. Ya. Ada 12 hari Minggu. Ya. Ada sekitar 7 hari Minggu, di mana 4 dalam tahun A, 3 dalam tahun B. Jadi ada 7. Sedangkan di tahun C, itu pada hari Minggu, masa Adventus, itu dari nabi-nabi yang lain. Dari Yeremia, Baruk, Sefania, dan juga Mika. Tapi tahun A dan B, semuanya, hampir semuanya, dari kitab Nabi Yesaya. Itu berarti, ya, nubuat Nabi Yesaya ini betul-betul membantu kita secara rohani untuk berjalan dalam terang Tuhan sendiri. Kemudian dalam bacaan-bacaan liturgi, khususnya misalnya pada pekan pertama ini, dari hari Senin, atau kembali ke hari Minggu kemarin, sampai hari Sabtu, itu bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Ya. Jadi, lihatlah bahwa dalam hari biasa, ini ada 14 kali ya, Nabi Yesaya. Kemudian dalam brevir, buku ibadat harian kami, untuk para pastor, atau juga The Christian Prayer, atau ibadat harian dalam bahasa Indonesia, juga hampir semua ibadat bacaan itu dibaca dari kitab Nabi Yesaya. Karena itu memang Nabi Yesaya layak untuk kita sebut sebagai seorang Nabi Adventus. Ya, Nabi Yesaya dalam masa Adventus ini. Karena nubuat-nubuatnya, dan itulah yang juga dalam masa Adventus ini kita kenang. Mengapa Nabi Yesaya itu begitu penting? Ada beberapa alasan yang tadi, dan saya coba untuk meringkaskan di sini. Nabi Yesaya itu penting dalam masa Adventus karena dialah Nabi yang memberikan harapan dan permulaan hidup yang baru. Ketika manusia kehilangan harapan, ya, dia yang memberikan harapan. Ibu Yulce coba lihat Yesaya bab 49 ayat 15 dan 16. Yesaya bab 49 ayat 15 dan 16. Sorry, saya colok dulu. Ayat 15 dan 16 ya, Romo ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Manusia boleh lupa, tapi Tuhan tidak akan lupa. Maka dia sungguh nabi yang memberi harapan dan permulaan akan hidup baru untuk umat manusia. Yang kedua, mengapa Nabi Yesaya itu penting sekali dalam masa Adventus ini? Karena dialah nabi yang mewartakan belas kasih Allah. Dalam nubuat-nubuatnya, yang dia tampilkan adalah sosok Allah yang berbelas kasih. Dalam masa Adventus kita memang sangat membutuhkan belas kasih Allah. Kerahiman Allah. Ya. Yesaya salah seorang nabi perjanjian lama yang sangat akrab dengan belas kasih atau kerahiman Allah. Dan yang ketiga, Nabi Yesaya itu menjadi penting dalam masa Adventus karena apa? Karena dialah nabi yang menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah bagi semua orang. Allah untuk semua orang. Allah universal.
Kenapa? Karena dia menyelamatkan semua orang. Dan yang keempat, dialah nabi yang kenabiannya menekankan tentang keadilan dan damai. Tidak hanya Amos, ya, karena dia dekat dengan Amos, ya, tapi juga Yesaya ini adalah nabi yang menjadi pejuang keadilan dan damai. Tidak sefrontal seperti Yeremia, tapi bahwa Yesaya itu nabi keadilan dan damai. Maka kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam masa Adventus. Walking with God. Dari slide pertama sampai slide terakhir ini, kita melihat simbol-simbol dalam masa Adventus yang begitu erat, yang bisa menyiapkan kita dengan baik untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan. Warna liturgi, lingkaran Advent, dan juga lilin Adventus membantu kita untuk berjalan dalam terang Tuhan. Yang kedua, sosok-sosok inspiratif yang tadi saya sampaikan. Nabi Yesaya yang kita ulas secara khusus pada malam hari ini, saya fokuskan perhatian kita. Lalu ada Yohanes Pembaptis, ada Bunda Maria, dan Santo Yusuf sendiri yang benar-benar menginspirasi kita. Kalau mau merayakan Natal dengan hidup yang baru, lihatlah sosok-sosok ini. Lihatlah sosok Nabi Yesaya. Lihatlah sosok Yohanes Pembaptis. Lihatlah sosok Bunda Maria. Lihatlah sosok dari Santo Yusuf. Mereka-mereka inilah yang membantu kita untuk berjalan bersama Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. Dan yang ketiga adalah pertobatan dan hidup baru dalam Kristus. Pertobatan dalam hidup baru dalam Kristus adalah hal yang patut kita lakukan dalam masa Adventus ini. Kenapa? Karena kita perlu membangun semangat pertobatan di dalam kehidupan kita. Maka wajar saja ketika kita patut untuk mengatakan bahwa kita perlu bertobat supaya bisa mengalami hidup baru dalam Kristus. Dan saya tutup dengan mengutip perkataan dari Nabi Yesaya pada bacaan yang kita dengar pada hari Senin pekan pertama Adventus ini. Dia mengatakan, bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap, tapi jauh sebelumnya saya coba kembali ke atas, ya. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Inilah tema yang kita lihat pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pastor John Laba untuk pengajaran pada malam hari ini. Sangat-sangat jelas, Pastor, sehingga kami bisa mengerti lebih dalam lagi tentang simbol-simbol dalam masa Advent, yaitu masa liturgi, warna-warna liturgi, lingkaran dan lilin Adventus, juga ada sosok-sosok inspiratif dalam masa Adventus seperti Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis, Bunda Maria, Santo Yusuf, dan juga ada panggilan untuk bertobat dan hidup baru dalam Kristus. Saya mau menyimpulkan sedikit ya, Pastor. Ya. Seperti pemazmur Raja Daud pernah mengatakan, kehidupan umat manusia ini sesungguhnya adalah seperti siarah atau perjalanan, yaitu perjalanan hidup manusia selama kita berada dalam dunia ini dan akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Dalam berjalan tentu saja kita ada punya pilihan. Kita mau berjalan dalam terang atau dalam gelap. Tapi pada zaman
bangsa Yahudi pun, Israel umat pilihan Tuhan, sudah diserukan untuk berjalanlah dalam terang Tuhan. Oleh karena itu saat ini tidak ada pilihan lain bagi kita. Kita harus berjalan dalam terang Tuhan. Tentu saja kita melihat kepada sosok-sosok inspiratif yang pada malam hari ini Nabi Yesaya sebagai sosok inspiratif, yaitu dia Nabi yang memberikan harapan, dia Nabi yang mewartakan belas kasih Allah, dia Nabi yang menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah bagi semua orang, dan dia Nabi yang menekankan, kenabiannya menekankan keadilan dan damai. Kita hidup dalam terang Tuhan harus terwujud juga dalam kehidupan yang nyata sehari-hari ya. Hari-hari kita lalui, kita membuat banyak pilihan. Bahkan mungkin setiap jam kita diberikan pilihan. Jadi sangat penting bagi kita untuk menaruh hati kita berada di mana. Dan pada masa Adventus ini, Nabi Yesaya membawa kita, mari kita bertobat, berbalik dari segala dosa-dosa kita, agar supaya kita layak menyambut Kristus yang akan lahir dalam hati kita. Demikian Romo. Terima kasih banyak kesimpulan dari pengajaran saya malam hari ini. Terima kasih Romo. Karena masih ada waktu sedikit sebelum ada intensi doa, mari Bapak Ibu, apakah ada yang mau bersharing ataupun bertanya kepada Pastor John Laba? Dipersilakan. Mungkin Dokter Mustika. Bapak Yosep yang sudah tersenyum dari tadi, Pak Yosep? Oh, tidak juga. Atau mungkin ada umat dari Pastor John tadi. Kalau tidak salah. Siapa itu? Laporkan ke saya. Iya, karena beliau mengatakan umat dari Pastor, Bapak Rudi. Bapak Rudi Santo Lukas. Ada pertanyaan dari adik Anita. Sebentar, Romo. Sempat di searching di Google, arti nama Yosua, Yesaya, dan Yesus itu sama-sama Tuhan adalah Juru Selamat. Kenapa ya ada 3 kali Tuhan tuliskan 3 nama berbeda dengan arti sama di dalam Alkitab, Romo? Ya, itu akar kata dalam bahasa Yahudi, itu setiap nama itu punya akar kata yang sama, pasti punya makna yang sama. Ya, jadi kalau saya kasih contoh, mungkin sebuah katekese yang sederhana ya, antara Yesus dan Yosua ya. Umat Israel sebelum masuk ke tanah terjanji itu mereka melewati Sungai Yordan. Lalu melewati Sungai Yordan, tanahnya kering dan masuk ke Yeriko. Itu mulai dengan awal tanah terjanji di situ. Sebelumnya kita melihat dalam kitab Keluaran itu bangsa Israel untuk luput dari Mesir, dari kejaran tentara Mesir, mereka itu melewati Laut Merah, yang Musa itu memukul Laut Merah dengan tongkat dan terbelah 2, mereka melewati jalan yang kering dan selamatlah mereka dari kejaran tentara Mesir. Kemudian sebelum masuk ke tanah terjanji, tidak lagi dengan Musa. Musa itu artinya diangkat dari air, ya. Maka wajar ketika diangkat dari air ya, jalan yang kering dilewati bersama umat Israel. Tapi setelah Musa meninggal dunia, apa yang terjadi?
Mereka dipimpin oleh seorang bernama Yosua. Dan Yosua juga ketika tabut perjanjian mau dilewatkan di aliran Sungai Yordan yang pada masa itu sebetulnya cukup deras, ya, lagi-lagi jalan yang melewati di Sungai Yordan itu menjadi kering dan semua lewat sampai ke seberang tanpa kaki mereka itu basah dengan membawa tabut perjanjian. Lalu di sini kita melihat Yosua itu memimpin umat Israel masuk ke tanah terjanji dengan kaki yang kering, dipimpin oleh Yosua, Allah yang menyelamatkan, dan kita pengikut Kristus untuk bisa selamat, kita itu dibaptis. Dan Yosua lah yang menyelamatkan kita. Ya. Jadi antara Yosua, Yehosua, Yesaya, ya, mereka tiga orang ini berbeda, tapi nama-nama mereka itu dari akar kata yang sama, yang artinya itu juga sama, Allah yang menyelamatkan. Ya, jadi sebetulnya itu kita melihat ya dalam kitab suci bukan hanya contoh-contoh ya ini, tapi untuk menegaskan bahwa memang apa yang kita imani itu bukan hanya sekedar hal-hal yang cerita-cerita atau legenda saja, ya bukan. Tapi yang kita imani itu betul-betul sinkron, ya betul-betul nyata di dalam rencana Tuhan. Itu komentar dari saya untuk nama-nama yang mirip-mirip itu. Terima kasih, Pastor. Ada pertanyaan dari Pak Amo, Pastor. Ya. Kenapa ya Allah Bapa mengizinkan meninggalnya Nabi Yesaya? Lupa tepatnya meninggalnya mengenaskan juga. Seperti kalau Yohanes Pembaptis dipancung. Ya, semua orang itu ada di tangan Tuhan, ya. Tuhan yang punya rencana kepada setiap orang itu berbeda-beda. Semuanya serba indah, ya. Mungkin di mata kita, ya. Tapi kalau kita lihat bukan hanya sosok nabi-nabi dalam perjanjian lama, tapi sosok seperti yang diangkat tadi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis meninggal sebagai martir dengan kepalanya dipenggal, dan itu menjadi ya prototipe untuk kematian dari Yesus. Yohanes itu menyiapkan kedatangan Yesus, meninggal sebagai martir. Kenapa? Karena dia juga memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Yohanes itu menegur Herodes. Dia mengatakan, Herodes, kau tuh apa ya? Tidak layak. You itu public figure ya. Kalau you ambil Herodias, istri saudaramu, Herodes Filipus, menjadi istrimu, ya apa kata dunia lah. Malu dong, ya. Kalau dengan bahasa kita sekarang, you malu dong. Public figure kok rebutan istri orang, gitu. Si Herodes Agripa itu, ya dia biasa-biasa aja. Dia segan dengan Yohanes, ya. Apalagi ketika dia dengar setiap Yohanes berkata, hati Herodes ini, hatinya berbunga-bunga ya, senang juga sih mendengar itu. Nah, dia segan. Tapi yang paling anti itu si Herodias. Ya. Herodias itu sangat anti. Ini kapan si Yohanes punya leher ini bisa dipenggal ya? Sampai akhirnya ya kita dengar dalam cerita Injil. Dan bukan Yohanes yang meninggalnya Yohanes karena dipenggal itu bikin Yesus juga takut loh. Dalam Injil itu Yesus ketika mendengar Yohanes meninggal sebagai martir itu, dia juga menyingkir jauh. Ya. Dia juga menyingkir. Tapi pada akhirnya
dia juga wafat sebagai martir. Kalau Yohanes itu dipenjarakan di Makarontes, ditangkap, kemudian dipenggal kepalanya demi kepuasan dari Herodias. Yesus itu disalibkan. Dia juga sebagai martir. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan menegur Herodes, itu juga yang dipakai oleh Yesus untuk mengoreksi manusia yang berdosa. Ketika dia beradu argumen dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, ya bayangannya sama. Dan pada akhirnya Yesus itu akhirnya dihukum mati juga. Gitu. Jadi semua orang-orang yang diutus oleh Tuhan, ya ujung-ujungnya adalah kematian yang tragis. Paulus sama, Petrus sama, ya itulah. Itu kira-kira komentar dari saya. Terima kasih, Romo. Karena mengingat waktu yang sudah semakin larut, kita tutup dengan intensi doa. Setelah itu, Romo John akan memberikan berkat penutup. Apabila Romo masih berkenan, mungkin masih ada 1-2 pertanyaan lagi. Silakan di WA. Baik. Silakan di WA, nanti saya jawab melalui Ibu Yulca atau melalui Ibu Regina, boleh. Ya, lewat Ibu Regina, boleh. Ya, di Japri. Di Japri. Baik, Romo. Baik, intensi doa malam ini yaitu kita memohon berkat dan perlindungan kekuatan kesehatan untuk para imam-imam, terutama imam misionaris di daerah yang sulit, serta mohon kesembuhan untuk keluarga Love Praying Family dan umat Allah, para biarawan dan para imam yang sedang sakit agar segera pulih dan sehat kembali. Yohanes S. Rimbun, Koan Hun Lee, Vera Sofian, Feni, Leni Kecik, Fiani Avela, Henry, Faustina Ngeng Hiam Miao, Maria Tan, Haitung, Loretta, Ana Titik, Verena Yuyun Yuliati, Priscilia, Muriani Chandra, Gaudetia Evita Raharja, Herlimawati, Listia Riah Tamunte, William Mulyawan, Ferry, Agustinus Heri Wibowo, Seli Yoyanti, Winato, Abadi, Jewi, dan Bapak Edi, suami dari Ibu Helena yang besok akan menjalani kemo. Semoga semua rencana untuk besok kemo berjalan dengan lancar. Kami serahkan Ibu Harban Skaur dan semua jiwa-jiwa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing ke dalam kebenaran dan mengenal kasih Tuhan. Dan juga mohon belas kasihan dan kedamaian jiwa bagi Vincentius Faisal Tamin dan jiwa-jiwa korban gempa bumi di Cianjur. Mohon kekuatan dan keikhlasan bagi Ibu Feni Marta dan anak-anaknya, serta semua keluarga korban gempa di Cianjur. Dan kami semua yang dalam Zoom ini, Romo John, mohon doa berkatnya. Bapak Ibu, mari kita buka video kita. Bapa dalam surga, kami mempersembahkan padamu saudara-saudari yang kami doakan dalam pertemuan kami keluarga LPF malam hari ini, terutama untuk seluruh keluarga besar LPF yang selalu aktif hadir, berdoa, mendengar dan membagikan firman bersama, dan bertumbuh bersama dalam iman dan kasih kepada Kristus. Semoga rahmat-Mu turun kepada para imam, biaran-biarawati yang sedang sakit atau yang sedang bekerja di tempat-tempat yang sulit sebagai misionaris. Berikanlah berkat-berkat-Mu yang berlimpah kepada mereka, biarlah karya dan pewartaan mereka membawa semakin banyak orang untuk dekat dengan Engkau. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit,
yang membutuhkan pertolongan daripadamu. Berkatilah saudara-saudara kami yang sudah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berikan pada mereka kebahagiaan abadi, dan juga keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, Engkau berikan jalan yang terbaik untuk mereka. Dan Tuhan, kami juga mohon, semoga Engkau menjaga, melindungi kami pada malam hari ini. Semoga mengalami istirahat yang menyenangkan, dan besok kami boleh bangun kembali untuk menjalankan kembali tugas dan perutusan kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua. Sampai ketemu di lain waktu.